Pada tahun 638 Masehi, Umar bin Al-Khattab yang saat itu menjadi khalifah melihat sebuah masalah. Diceritakan bahwa Abu Musa al-Asy'ari menulis kepada Umar, "Surat-surat sampai kepada kami dari Amirul Mukminin, tetapi kami bingung bagaimana menjalankannya. Kami membaca sebuah dokumen tertanggal Syaban, namun kami tidak tahu ini untuk tahun yang lalu atau tahun ini." Syekh Abdurrahman Al-Jabarti, 1825. Umar kemudian mengumpulkan para sahabat dan mereka yang bertugas di pusat pemerintahan. Diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa semenjak Nabi datang ke Madinah, tidak ada tahun yang digunakan dalam penanggalan, demikian juga saat Abu Bakar menggantikan beliau sebagai khalifah, dan juga di 4 tahun pertama pemerintahan Umar bin Khattab. Umar, dalam pertemuan tersebut berkata, perbendaharaan negara semakin banyak. Apa yang kita bagi dan sebarkan selama ini tidak memiliki catatan tanggal yang pasti. Bagaimana kita bisa mengatasi ini? Setelah melalui berbagai usulan tentang titik acuan dimulainya penanggalan atau kalender Hijriah, akhirnya diputuskan bahwa tahun terjadinya peristiwa Hijrah menjadi tahun pertama kalender Islam. Sebelumnya diusulkan tahun lahir Nabi atau tahun wafat beliau. Tetapi semuanya dianggap kurang tepat. Negeri Islam yang semakin besar wilayah kekuasaannya menimbulkan berbagai persoalan administrasi. Surat menyurat antar gubernur atau penguasa daerah dengan pusat ternyata belum rapi karena tidak adanya acuan penanggalan. Masing-masing daerah menandai urusan muamalah mereka dengan sistem kalender lokal yang seringkali berbeda antara satu tempat dengan lainnya. Dengan ditetapkannya sistem kalender Hijriah yang memiliki tahun oleh Khalifah Umar bin Khattab, akhirnya sebagian permasalahan pencatatan ini menjadi teratasi. Sistem penanggalan yang dipakai sudah memiliki tuntunan jelas di dalam Al-Quran, yaitu sistem kalender bulan, Qamariyah. Nama-nama bulan yang dipakai adalah nama-nama bulan yang memang berlaku di kalangan kaum Quraisy di masa kenabian. Namun ketetapan Allah menghapus adanya praktek interkalasi, nasi. Praktek nasi, memungkinkan kaum Quraisy menambahkan bulan ke-13 atau lebih tepatnya memperpanjang satu bulan tertentu selama 2 bulan pada setiap sekitar 3 tahun agar bulan-bulan Qamariyah tersebut selaras dengan perputaran musim atau matahari. Karena itu pula, arti nama-nama bulan di dalam kalender Qamariyah tersebut beberapa di antaranya menunjukkan kondisi musim. Misalnya, Rabiul Awal artinya musim semi yang pertama. Ramadan artinya musim panas. Praktek nasi, ini juga dilakukan atau disalahgunakan oleh kaum Quraisy agar memperoleh keuntungan dengan datangnya jamaah haji pada musim yang sama di tiap tahun di mana mereka bisa mengambil keuntungan perniagaan yang lebih besar. Praktek ini juga berdampak pada ketidakjelasan masa bulan-bulan haram. Pada tahun ke-10 setelah Hijrah, Allah menurunkan ayat yang melarang praktek nasi ini. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. At-Taubah, 9-36. Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain. Agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. At-Taubah, 9-37. Dalam satu tahun ada 12 bulan dan mereka adalah Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Sedangkan 4 bulan haram, di mana peperangan atau pertumpahan darah dilarang, adalah Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Peristiwa Hijrah sebagai tonggak kalender Islam. Masalah selanjutnya adalah menentukan awal penghitungan kalender Islam ini. Apakah akan memakai tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, seperti orang Nasrani? Apakah saat kematian beliau? Ataukah saat Nabi diangkat menjadi Rasul atau turunnya Al-Quran? Ataukah saat kemenangan kaum muslimin dalam peperangan? Ternyata pilihan majelis khalifah, Umar tersebut adalah tahun di mana terjadi peristiwa Hijrah. Karena itulah, kalender Islam ini biasa dikenal juga sebagai kalender Hijriah.
Kalender tersebut dimulai pada 1 Muharram tahun peristiwa Hijrah atau bertepatan dengan 16 Juli 622 M. Peristiwa Hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berlangsung pada bulan Rabiul Awal 1H atau September 622 M. Pemilihan peristiwa hijrah ini sebagai tonggak awal penanggalan Islam memiliki makna yang amat dalam. Seolah-olah para sahabat yang menentukan pembentukan kalender Islam tersebut memperoleh petunjuk langsung dari Allah. Seperti Nadwi yang berkomentar, "Iya, kalender Islam dimulai dengan hijrah, atau pengorbanan demi kebenaran dan keberlangsungan risalah. Ia adalah ilham ilahiyah. Allah ingin mengajarkan manusia bahwa peperangan antara kebenaran dan kebatilan akan berlangsung terus. Kalender Islam mengingatkan kaum muslimin setiap tahun bukan kepada kejayaan dan kebesaran Islam namun kepada pengorbanan, Nabi dan sahabatnya, dan mengingatkan mereka agar melakukan hal yang sama.